Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu dan jemaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah dengan nikmatnya, dengan kudrah wal iradahnya, sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Mudah-mudahan umur yang diukur, napas yang dibatas, menjadi saksi kita pada hari kiamat nanti bakal terbaik menjemput surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti biasa hari Jumat kita akan membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Masih berkenaan dengan kitab Taubat. Kitab Taubat Bal'an. Sekarang kita akan membahas Surutut Taubati. Faslu Surutut Taubati. Pasal syarat-syarat taubat. Syarat-syarat taubat. Karena sejatinya kita adalah makhluk pendosa. Kula yaum, setiap hari kita berbuat dosa, baik yang kita rasa ya atau tidak terasa. Tidak ada makhluk yang lepas daripada dosa. Semua pendosa sejati. Cuman ada kalanya Allah menutup aib-aib kita sehingga tidak nampak dosa itu. Seandainya dosa itu memiliki bau, maka tidak akan ada orang yang mau berteman dengan kita, karena saking banyaknya dosa-dosa kita. Maka wajib kita bertobat. Nah, maka kata Nabi, aku beristighfar, bertobat sehari 100 kali, gitu ya. Ini menandakan tobat bukan main-main, tapi tobat harus dengan tulus, ikhlas, sungguh-sungguh. Seperti yang sudah disampaikan waktu pertemuan sebelumnya. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 8, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, sungguh-sungguh, gitu ya. Langkah pertama, kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, syarat bertaubat adalah seorang hamba harus menyesali dosa-dosanya. Menyesali dosa-dosanya. Jadi langkah pertama ketika seorang hamba benar-benar bertobat adalah menyesal. Karena kata Imam Al-Ghazali, kata para ulama juga, i'lam, ketahuilah bahwa tobat itu adalah ungkapan penyesalan. Jadi tobat itu adalah ungkapan penyesalan, menyesal, sangat-sangat menyesal, sampai melahirkan tekad dan tujuan. Karena sudah menyesal dengan penyesalan yang teramat dalam, lahirlah tekad. Aku bertekad akan berhenti dari dosa itu. Ya, aku bertekad akan sungguh-sungguh dalam bertaubat. Kemudian punya tujuan. Tujuannya apa? Aku akan memperbaiki diri ke depannya. Nah, itu diawali dari penyesalan itu. Makanya pelaku dosa ketika bertobat, dia benar-benar menyesal. Menyesal banget. Kalau tandanya menyesalnya, bertekad akan berhenti. Bukan malah terus nyesal ayeuna isuk henteu, nyesal ayeuna isuk terus. Makanya kita mah tobat naon bukan berarti sambel. Makanya kata Huzaifah al-Yamani, sahabat Nabi, bihasbil mar'i minal kidbi an yakul, cukup orang itu disebut pendusta ketika dia mengatakan astagfirullah, ya Allah ampuni aku, summa ya'ud, tapi kemudian dia kembali berbuat dosa.
Angkona astagfirullah tapi ngelakuin di dosa eta gitu. Eta bos naca Huzaifah al-Yamani, dia adalah seorang pendusta. Angkona istighfar tapi ngelakukan dosa di eta. Maka yang pertama, menyesal dengan menyesal yang teramat dalam, maka akan melahirkan tekad dan tujuan. Dan otomatis kalau sudah penyesalan itu terbukti dengan penyesalan yang teramat dalam, maka penyesalan itu akan menelurkan ilmu bahwa dosa-dosa itu akan menghalangi seseorang dari setiap apa yang dia inginkan. Jadi sini kata para ulama, dosa itulah yang akan menghalangi seseorang dari setiap keinginannya. Jadi lamun aya kahoyong orang can kacumponan ku Allah, itu bisa jadi disebabkan dosa-dosa. Ya, kalau ada cita-cita masih terhalang atau keinginan kita masih belum terwujud, ingin kaya raya tapi belum wae beunghar teh, dosa urang berloba teuing. Atau memang rezeki orang sakitu, atau bentuknya bentuk ketentraman hati, yang tentram hati tapi teu bae tentram meureun loba teuing dosa gitu. Ingin hafal Quran, ingin mudah dalam membacanya, tapi susah wae, mungkin banyak dosa-dosa gitu. Nah ini harus diawali dengan penyesalan, nyesel bisa. Penyesalan dalam arti kesedihan hati karena ditinggalkan apa yang dia cintai. Jadi intinya mah sedih karena nu dipikir cinta meninggalkannya. Itu penyesalan karena apa yang dia cintai meninggalkannya. Tandanya seorang hamba itu akan sedih berkepanjangan, ditambah dengan tangisan, nangis bahala perhalakeun dosa, nangis, itu tanda menyesal. Jadi ada sesuatu yang dia inginkan tapi sudah meninggalkan, sudah terlambat gitu tah. Kahoyongna mengaji teh tingora keneh tapi enak sadar teh geus kolot, enak tobat nyesel nangis, ya Allah baheula. Ya ada kesedihan hati. Tapi dibarengi dengan perbaikan gitu. Ya. Ini si gaya jalmi ketika turun hukuman kepada anaknya bahwa anaknya teh dihukum di penjara katanya. Si orang tua menyesal, nyesel nanti baheula teu dijagaan. Kares tuh. Nyesel karena kenapa dulu tidak dijaga anakku. Sampai sekarang anaknya terjerat narkoba, terjerat pergaulan bebas misalnya, sehingga menyebabkan dia harus masuk penjara atau masuk rehabilitasi. Nangis orang tua nyesel karena dia harus berpisah dengan apa yang dia cintai. Nah itu bentuk penyesalan, nyesel teh baheula gitu. Ngajagaan putra teh. Sehingga jalmi divonis ke dokter, kamu punya penyakit kanker stadium 4. Kan nyesel, ya Allah, nang lain nanti baheula atau di obatan teh. Nyesel, nangis, geus parah. Karek sadar ke dokter tah eta Bu. Semua orang itu akan tiba saatnya dia akan merasakan sesak, menangis yang sangat dalam. Itu penyesalan. Siga aya jalmi dina film naonnya, film Korea itu Cina itu aya seorang bapak, si bapak nate tiap anaknya minta diantar sekolah atau diantar, sibuk gitu dengan gawe pekerjaannya. Ya anak teh berangkat sekolah teh sendiri gitu ya. Walaupun sekolahnya tidak terlalu jauh, tapi si anak teh yang diantar bapak nanti. Kan si bapak nanti tarang nganter, nggak mau nganter. Ayo sewaktu-waktu si anak nanti di sodomi sampai si ke anusnya pecah, si kemaluannya hancur. Gitunya akhirnya si anaknya kalau pipis harus lewat
selang gitu tah. Ya itu kan jadi hancur berkeping-kepingnya. Karena kalau masih kecil kan udah hancur weh, mau sampai tua gitu weh terus tah. Maka orang tuanya di sanalah sangat menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam. Nanti bahalatin hati diantar heula gitu. Kalau kasibuk ngurus toko gitu. Karena senang nyesal mah mau datang tipe ayo. Pasti datang nanti dari belakang. Gitu senang. Maka senang ketika dia mendapatkan anak yang dicintainya harus kena hukuman, harus kena penyakit yang parah, maka dia menyesal kenapa tidak menahannya sebelum itu terjadi. Itulah orang yang berbuat dosa. Dia menyesal kenapa dulu melakukan itu. Lalu adakah hukuman yang lebih berat daripada hukuman api neraka? Maka orang itu akan menyesal jika sudah di neraka. Maka dia berpikir selagi di dunia dia menyesal atas perbuatan dosanya karena takut masuk neraka. Dan dia lebih menyesali dirinya sendiri daripada orang lain. Jadi cintanya ke diri sendiri tetap lebih besar daripada cinta kepada anaknya, kepada keluarganya. Harusnya dia lebih menyesali dosa-dosanya terhadap dirinya, karena yang menyampaikan hal itu adalah Rasul. Gitu Bu, kata Rasul, selayaknya seorang hamba untuk beristighfar sehari 100 kali. Kenapa? Karena dosanya sangat banyak. Masalah nama ini banyak dosa yang tidak terasa gitu tah. Atau banyak dosa yang dihias menjadi sebuah ibadah gitu ya. Maka ketika belum meninggal dia bertobat dengan cara menyesali setiap dosa-dosanya, karena dia yakin bahwa kematian tidak lebih keras daripada panasnya api neraka. Maut masa kedapu sakotea terus narik nafas, maut terus beres itu, terus dicabut nyawa nama cuman sebentar, tapi yang lamanya itu akibatnya. Maka ketika orang itu bertobat, dia melihat akibat ke depan lalu menyesali. Dengan menyesali itu timbullah tekad dan tujuan dia memasuki tahap yang kedua. Dia akan memperbaiki dirinya. Jadi pertama menyesal, kedua berhenti dari dosa tersebut, ketiga dia memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Gitu Bu. Jika dulu ada perbuatan dosa-dosa yang dia lakukan, maka hari ini dia melihatnya, memperhatikannya, dia bertobat kepada Allah, menyesali, mohon ampun, lalu memperbaiki dirinya dengan cara berbuat baik. Karena dalam Al-Quran surah Hud ayat 114 Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa-dosa yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi nu baik-baik keng hapus nu goreng-goreng. Gitu Bu. Jadi kalau dulu masa hidup kita kelam, dulu orang teu bateng dosa, sok cenah ayeuna bertobat dengan memperbanyak amal baik. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan gitu. Maka dia lihat kadar dosanya, maka setiap dia memperhatikan dosanya di masa lalu, dia ganti dengan kebaikan-kebaikan di masa sekarang. Kata Nabi, atmi'is sayyatal hasanah utamhuha. Ikutkanlah perbuatan buruk di masa lalu dengan kebaikan, maka pasti tamhuha, kata Nabi, kebaikan itu akan menghapusnya. Lamun dulu ibu teh resep teh karena karaokean gitunya,
nyanyi sampai gak punya waktu untuk ibadah, baca Quran, zikir, ngadoa, maka hari ini tebus dosa di masa lalu itu dengan memperbanyak Al-Quran, zikir, itu tak muliakan Al-Quran, wakaf gitu nya. Lamun dulu sering minum minuman keras, khamar, kermuda nate, aina taubat. Kumaha cara taubat? Nak sedekah, banyak memberi, banyak ngasih makan makanan-makanan yang halal. Jadi nu haram dilawan kuno halal, perbaikan nate. Jadi lawan dengan hukum kebalikannya, gitunya. Ikuti jalan kebalikannya, gitunya. Karena penyakit dilawan diobati dengan lawannya, gitu. Kalau kita punya kezaliman, kemaksiatan kepada Allah, dengan kezaliman itu Allah melarang orang menzalimi sesama, maka obatna teh naon? Berbuat baik kepada orang yang dizalimi. Mun baheula ibu pernah nyarihatekeun jalmi eta tanpa sebab, ya, kemudian kita nyesal ingin berbuat taubat, berbuat baik padanya, yaitu maka lakukanlah kebaikan. Gitu. Mun baheula pernah ngarampas hak orang lain, ayeuna balikeun. Jadi cenah Ustaz kumaha lamun abdi kapungkur kantos ngorangan timbangan nya ayeuna leuwihan kitu lawanna teh kabungkur kantos ngurangan ayeuna bahasana leuwihan. Jadi kalau ibu dulu jadi tukang beas misalnya ngeluan kuduna 1 kilo dikurangi kumaha Bu dikurangan teh saon atunya 1 kilo jadi saon dikurangan kurang. Nah kumaha cara tobatna? Ayeuna leuwihan gitu. Lamun anu macer 1 kilo tambahan jadi 2 kilo. Insyaallah enggal-enggal. Saya bangkrut. Ya kan hese ai tobat kezaliman kepada seorang hamba mah tobatna teh bukan sekedar ka Allah cenah cek Nabi oge. Teu cukup orang kezaliman ka mah istighfar hungkul 100 kali 1000 kali itu cukup. Harus pertama menyesal, bertekad ninggalkan hal itu, kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang yang pernah dizolimi. Pernah dibahas di masjid kemari, fal yatahallil, maka mintalah kehalalan, mintalah penghalalan kepada orang yang pernah dia sakiti. Itu minta maaf gitu Bu, minta maaf ya, bersedekah itu. Baheula pernah orang teh ngahancurkeun kehormatan ngagibah si eta terus sampai orang-orang beranggapan buruk kepada orang yang kita gibahi itu, punya pikiran negatif gara-gara obrolan orang. Asalna pikiran batu teh positif, gara-gara ibu ngomongkeun batur eta jadi negatif. Nya urang teh terasap di beja-beja ka batur ka jalmi eta teh. Jadi negatif batu teh apaleuna teh. Maka cara bertobat naon? Ibu kudu ngobrol jeung orang-orang itu, sanjung orang yang tadi ibu pernah gibahi. Orang ini sebetulnya baik loh. Dulu saya salah perkiraan. Dulu saya salah duga ternyata. Data orang ini sangat baik. Itu kudu dibalikkan teh. Nama baiknya teh Bu. Ibu misalnya kantos misalnya ngagibah abdi. Wah, satripan teh judes. Satripan teh pika sebeudeuh pokoknya. Beja-beja ka batur. Gitu. Kumaha cara menghapus dosanya? Balikan nama baiknya. Ternyata Ustaz Ripan teh bager, ngajak among wae, ngajak piknik wae. Gitu. Bari acan wae. Bager, wah Ustaz Ripan. Dibalikeun. Jadi cara perbaikinya kita sanjung, kita bangun kehormatannya kembali lagi. Gitu katanya. Maka di sini dibagi-bagi cara memperbaiki nate. Ya, lamun hubungan teh, lamun hubungan yang Allah mah gampang, menyesal, berhenti dosa itu, terus memperbaiki diri, gitu, memperbanyak amal soleh. Lamun hubungan dosana ke Allah. Tapi lamun hubungan dosana ke sesama manusia ini rada berat. Yang pertama lamun dosana teh ngabunuh, kan berat eta teh. Ya, lamun membunuh dengan tidak sengaja, baru Allah ampuni dosana. Namun nu ngabunuhna mayar diat, bayar diat, denda, tebusan.
nya datang ke keluargana abdi ngabunuh teu kahaja nu tadi na bade maleda ucing kalakah kena tuang putra kitu nya nya siga kamari putrana Ustaz Ar-Razi mari kamari salah tembak polisi alit keneh kuana nembak kena ka putrana maut putrana harusnya polisi itu diat secara Islam mayar tah walaupun tersengaja ya ayah nu kamari sengaja imah bu menyuruh preman bayaran jadinya untuk membunuh suami istri si TNI nya wah ngerinya ya nama polisi geuning patembak-tembak jadi ngeri gitu. Jadi harga nyawa teh sangat murah hari ini teh Bu. Katanya orang TNI kamari mah gara-gara cinta segitiga. Aduh, geuleuhnya kayak cinta segitiga. Coba manyangan awe maloba atuh. Nah gitu tah. Jadi cinta itu buta. Sehingga nyawa dianggap murah. Aya pembunuh bayaran. Ternyata pembunuh bayaran teh aya mah. Dengan kedua artos yang ngomong saya gampang. Karena ini harga nyawa itu dianggap murah, padahal ketika dia mau bertobat sangat berat. Pertama harus diat, lamun tersengaja diat, lamun disengaja datang harus datang, dikisos baru diampuni, dibunuh deui. Abdi ngabunuh anak anjeun, putra anjeun, keluarga anjeun, cok ayeuna abdi bunuh deui, baru dihisab, hisabna hilang, dihapus dosana. Tapi selama dia belum dibunuh lagi, dosanya tetap ada. Sampai hari kiamat ke bawah mau. Itu Bu. Kecuali Allah benar-benar ampuni sesuai hak prerogatif Allah. Kalau tobatan benar-benar tobat yang sungguh-sungguh. Kan zaman Nabi ayah seorang laki-laki perempuan yang Nabi kisos lagi kan gara-gara membunuh ya. Itu berarti dosa naon? Dosa minum minuman keras, mabok, baru Allah ampuni kalau sudah dicambuk. Seperti dosa zina, baru Allah ampuni, dianggap tobatnya beres kalau dia sudah dirajam. Itu tobat nama. Gitu. Tapi kalau si dosa besar itu ke bawah mati, tidak akan Allah ampuni kecuali dengan tobat yang murni. Kalau dosanya ada kaitan dosa antara manusia berkenaan dengan harta, misalnya pernah merampok, merampas, maling, korupsi, nipu, dan muamalah yang lainnya yang menyebabkan harta orang lain terambil, Allah akan menerima tobatnya setelah harta itu dikembalikan kepada pemiliknya. Berarti emang komo ya diampuni ku Allah teh tobatnya diterima upami si harta eta teh diuihkeun ka jalmi anu diambil hartana. Ya Ustaz kapungkur abis nuju anom katos maling buah kumaha keur ngarujak nah abi teh data aya nggaduh bumbu hungkul ngan teu gaduh buahna eta tangga buahna ngaruntuy canak aku abi teh kumaha cara tobatna? Ya pulangkeun buahna. Kan tos seep. Kumaha carana tuh? Ya meser atuh buahna ka pasar balikeun. Tah buah 2 kilo. Nah, misal masihan buah, baheula saya pernah mau buah di imah anjeun. Nah, digentian 2 kilo. Kitu Bu carana teh. Ustaz kepala geus maot. Sedekah we. Ya, ini sedekah mudah-mudahan pahalana ngalir kasih dia yang pernah kita ambil haknya. Nu berat mah nu diambil hakna teh banyak gitu. Siga koruptor kan loba teuing. Mayaranna ge hese eta mah. Pasti eta mah ku Allah diadili di akhirat. Banyak yang menuntut. Gitu, yang korupsi 5 triliun, 6 triliun katanya. Kan ngeri gitu hari ini. Ya sampai aya penjara anu enak sekali gitu. Aya penjara tapi pinggir teh aya rumah disewa rumah nate. Ya si tahanan nanti di rumah eta we cicing. Kali-kali ke penjara nate. Karena di orang udah kitu tuh. Jadi lamun teu aya negeri akhirat, pengadilan akhirat, ya Allah berarti
Ya, Allah berarti keadilannya dipertanyakan. Tapi karena Allah itu menetapkan ada hari akhirat, maka ini menandakan Allah itu maha benar adil, bahwa setiap kejahatan yang luput di dunia akan ada balasannya di akhirat. Makanya caranya adalah tunaikan, ya. Hendaknya orang yang bersangkutan menulis kepada para pemilik hak, menunaikan hak-haknya kepada mereka, meminta permintaan maaf kepada mereka untuk berikan haknya sejumlah yang pernah dia ambil sebelum ada hari kisos di akhirat. Ada kisos di akhirat. Nanti kisos di akhirat dibayar dengan kebaikan-kebaikannya, dibayar dengan kebaikan-kebaikannya atau dosa-dosanya, gitunya. Ini adalah hukum hak yang ditetapkan dalam tanggungan dan harta-harta yang ada. Bila harta itu ada dari hak tersebut, ya, atau misalnya harta itu ada pada diri dia sehingga orang lain belum terambil haknya, maka ini menyebabkan yang halal yang dia miliki bercampur dengan yang haram. Jadi dalam orang ada harta orang lain, itu berarti mencampurkan yang halal dan yang haram. Sedangkan daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka ibu bagian nanti. Kayak di akhirat pasti kan neraka tah. Lamun haram eta masih tumbuh jadi daging. Anu kedua, lamun haram eta masih dimakan, cek Nabi, engkau berdoa siang malam, Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kamu. Gara-gara katutupan kuno haram, jadi Allah mau diterima karena Allah itu baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Gitu, Bu. Ya, jadi nampinaten baik-baik. Terutama orang mau mungkin misalnya maling, orang mau mungkin misalnya korupsi. Tapi yang kemungkinan ada pada diri kita itu pertama, hati-hati bisi aya riba nyangkut di perut orang. Riba, bunga bank, dipakai ngaran bunga teh supaya kelihatan harum padahal haram, gitu, Bu. Bunga bank teh riba. Atau bisa jadi misalnya orang dulu pernah dibagi warisan, ada hak orang lain yang tidak tersampaikan warisannya, sama juga bentuk keharaman. Maka orang yang hati-hati mah ketika ada warisannya diserahkan kepada Allah semua. Nih, urus hukum Allah. Laki-laki 2 bagian, perempuan. Gitu. Karena merasa si perempuan ini saya yang ngurus si emak, saya yang ngejaga si emak, puraku saya cuma 1 bagian, tapi si anu tara ngurus 2 bagian. Tak ini ketika perasaan ikut campur pada hukum Allah jadi bahaya. Tak entong tak ikut campurkan. Dan kita pun yang diurus ku anak perempuan, misalnya anak laki-laki tidak ikut campur mengurus, tetap ketika ada warisan diurus dengan hukum Allah. Karena ya jami pada anak laki-laki na aralit kene ku hak ku istrina, kuno anak istrina diganti semua, dirubah sertifikat atas nama tadi. Orang tua maut, pindahlah kepemilikan kepada anaknya yang besar itu yang perempuan. Anak laki-lakinya yang masih kecil dulunya, anak-anak yang lain adik-adiknya tidak dapat. Ada permainan culas. Maka kata para ulama, silakan engkau ambil harta siapapun yang kamu inginkan, tapi kamu ingat kamu akan berat membawanya di hadapan Allah. Nyesek we asal kuat mawana sakit tubuh daripada pasea, kan ada lancip paseaan lebih bahaya. Gara-gara harta pasea itu buat apa, Bu? Pasea gara-gara harta. Mendingan dengan mengalah, tapi kita pun harus menyampaikan yang benar gitu. Ini benar teh kieu hukum waris teh. Ieu benar teh. Nggak disampaikan kalau kang motot karena mereka kurang ilmu, terangkan deui. Kalau sudah diterangkan masih kena mereka zalim kepada kita, sudah kita mengalah. Daripada kita pasea. Jangan ada pertengkaran gara-gara harta. Harta mata sapira, tapi ukhuwah silaturahmi harus terus dijaga gitu, Bu. Kan ayah adik kakak papisah gara-gara waris. Gitu. Nah, jadi kalau bersatu hal orang lain, hak orang lain dengan hak dirinya, maka itulah yang disebut dengan mencampurkan yang halal dan yang haram.
Itu kalau berkaitan dosanya dengan harta orang lain. Tobat nate itu syarat tobat nate. Yang ketiga, syarat dalam kejahatan itu menyangkut kehormatan dan menyakiti orang lain. Jadi lamun ibu pernah nyeri hatekeun, tadi cara nate menyanjung, kemudian terus disanjung, perbaiki nama baiknya. Selanjutnya kalau mampu, usahakan ibu datang. Kita datang kepada korban yang pernah kita sakiti itu, datang. Dan kita mohon maaf, mohon pemaklumannya, mohon maaf. Baheula teh pernah kieu kadidinya teh. Baheula teh abdi kantos kieu pernah nyarekan, pernah nyeri hatekeun, pernah ngomongkeun. Ta eta mah kudu minta maaf. Tapi ketika korban itu sudah tahu, kemudian dia ngambek, kan geus dibeja teh kalau ngambek, oh maneh nu ngomongkeun urang teh pelesan orang jadi goreng gara-gara maneh. Orang kan harus menerima sikap itu, Bu. Ketika kita mohon maaf, kemudian kita minta pemakluman dari orang yang korban yang pernah kita gibahi, pernah kita sakiti, ternyata orangnya marah karena kesebutan karena kejahatannya ternyata oleh dirinya, itu karena aibnya ternyata dibongkar oleh dirinya, maka kita harus siap menerima resiko itu. Ya harus siap, karena kita sudah mengambil tindakan dulu menghancurkan nama baiknya. Gitu. Maka kalau kamu merasa berat, langkah pertama kata para ulama, kamu berbuat baiklah dulu kepada orang itu, terus berbuat baik, tiap hari berbuat baik, lama-kelamaan sudah sama tiap hari berbuat baik, aku baheula saya punya dosa kadidinya. Benar maka ketika orang itu sudah berbuat baik kepada orang itu, kemudian orang itu memakluminya, maka inilah penghapusan dosa terhadap kehormatan dan menyakiti saudaranya. Jadi berat sebetulnya nama. Gitu, Bu. Tapi kalau dibiarkan terus sampai dia meninggal, dia tidak meminta maaf kepada orang yang disakitinya sampai hari kiamat, maka hak-hak itu akan dituntut di hadapan Allah. Gitu, Bu. Ya, jadi dituntut di hadapan Allah. Kumas dalam geus maut, maka perbanyaklah kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan yang banyak itu akan diberikan kepada orang yang menuntut haknya, yang pernah disakiti, yang pernah diganggu kehormatannya. Maka haknya itu adalah mereka menuntut haknya, yaitu pahala-pahala kebaikannya. Tapi jika dia banyak kebaikannya di dunia, sehingga kebaikan yang dia bagikan tidak habis, maka dia akan selamat. Jadi lamun orang teh loba beramal baik, dituntut ku batur saeb ya kebaikana, lamun saebnya orang cilaka berarti. Tapi lamun terus dibagikeun ka batur teh masih kene nyesa. Masih ada kebaikan kita yang tersisa sudah kita bagikan pahala kebaikannya, maka kita adalah orang yang selamat. Makanya kalau beramal teh entong pas-pasan, kudu maksimal. Lamun sholat duhur lengkapi dengan sunnahnya, saat musuh maghrib isya lengkapi jeung sunah-sunahna subuh komodei, maka otomatis kebaikan yang banyak, sedekah yang banyak, ibadah haji umroh itu akan membantu menghapus dosa-dosa kita kepada orang lain. Menghapus dalam artian dibagi ke batu. Tapi kalau bolu bating dosana, ya, maka kita akan jadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Seperti orang yang ibu misalnya ngagibah sehari 10 orang. Wah berat kan namun 10 orang ku orang dibagikan pahalana, terus ke orang 10 orang eta. Ada tong sok ngagibah. Bisi kita menjadi orang yang celaka di akhir. Maka syarat tobat itu ya tadi yang pertama naon Bu? Menyesal. Yang kedua berhenti dari dosa itu. Yang ketiga memperbaiki diri. Yang keempat meminta penghalalan atau minta maaf kepada orang yang pernah kita ambil haknya.
atau orang yang pernah kita sakiti, gitu ya. Karena orang itu bila sudah tahu hal itu membahayakannya, maka dia akan bertekad untuk meninggalkan hal yang bahaya itu. Jadi lamun ibu sudah tahu, sudah sadar bahwa bahaya gibah, maka ibu akan berhenti dari perbuatan gibah itu. Jika tahu bahaya mengambil hak orang lain, maka dia akan berhenti mengambil hak orang lain. Jika dia tahu bahwa buah yang dia makan ini menyebabkan kecelakaan, pasti dia akan meninggalkan buah itu. Ya, namun tahu makanan ini mengandung bahaya, pasti dia tidak akan makan makanan itu. Sehingga Jami terus divonis ke dokter bahwa dia punya penyakit diabetes yang parah, pasti dia akan menjaga makan. Gitu tak. Sehingga orang lamun terus divonis berbuat dosanya banyak, masih untuk menyesalinya dia harus berhenti dari dosa itu. Bahaya gitu. Maka hal yang paling mudah itu adalah supaya Allah membimbing taubatnya itu, dia harus hijrah. Hijrah tempat bisa jadi, atau hijrah lingkungan. Jadi bu, lamun orang taubat tapi masih kan dia ada di lingkungan orang-orang berbuat dosa. Angger ya saya tete. Bade tobat dari narkoba, tapi gaul nanti jeung sok narkoba kene. Sulit, maka kudu hijrah, kudu pergi we eta mah, meninggalkan secara total lingkungan tersebut. Kalau kita ingin tobat, sebenarnya tobat dari pergaulan bebas, ya kita meninggalkan gaul orang-orang yang seperti itu. Makanya kata teman saya, Ustaz dekat Pungkur, abdi mah sebelum gaul jeung ustad-ustad, gaul teh sok marabok, nya mabok we. Tapi sekarang semenjak gaul jeung ustad-ustad, lamun aya masalah teh, aya mah ka ustad we naroskeun. Dulu mah lamun aya masalah teh karena minuman keras, balikna teh karena mabok, karena botol, ka istri, ka perempuan, main perempuan dulu, karena gaul jeung orang-orang seperti itu. Jadi menyelesaikan masalah dengan masalah baru, menyelesaikan masalah dengan dosa. Tapi sekarang ketika ada masalah, stres, banyak beban, datang teh ke ustad, minta nasihat, minta ceramah, minta masukan. Ternyata lingkungan pun sangat berpengaruh mendukung taubatnya seseorang. Gitu cenanya. Maka sikap yang terakhir, dia harus jujur kepada hatinya sendiri. Barang siapa jujur kepada dirinya sendiri, dalam hatinya sendiri, meninggalkan hawa nafsunya, berusaha melawannya, niscaya dia akan istiqomah sampai Allah menghapus dosa-dosanya. Jadi kudu jujur karena hati. Ya, jadi lamun aya perbuatan dosa, ya jujur karena hati. Gitu. Ieu teh sae henteu cek hate henteu yang tinggalkeun. Gitu, Bu. Jadi jalmi-jalmi anu terus berbuat dosa, intina mah dulu diterangkan di masjid karena orang itu tidak jujur kepada hatinya sendiri. Cek hatena menolak, nggak boleh. Tapi pas kenyataan nama dilakukan, berarti jalmi eta teh jujur karena hati. Jadi intinya mah jujur karena hati. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, apa yang disebut dengan kebaikan dan dosa? Cek Nabi, kebaikan itu segala sesuatu yang menenteramkan hatimu dan akhlak yang baik. Itu kebaikan. Sesuatu yang menenteramkan hati dan akhlak yang baik. Apa yang disebut dengan dosa? Kata Nabi, dosa adalah yang terbesit dalam hatimu, mengganjal dalam hatimu, dan kamu tidak mau orang lain mengetahuinya. Maka cek Nabi, istabti qalbaka, tanyalah kepada hatimu sendiri. Jika hatimu tentram, itu kebaikan. Jika hatimu merasa mengganjal, nggak mau orang lain tahu, berarti itu dosa. Maka cara taubat terakhir ataupun puncak taubat seorang hamba adalah dia selalu jujur kepada hatinya sendiri. Itulah surutu taubati, syarat-syarat taubat. Jadi yang dulu mah sudah berlalu, ya dosa-dosa kita dulu mah tos wae tong di emutan deui. Tapi kita hari ini perbaiki diri untuk terus memperbaiki amal, memperbanyak amal soleh, sehingga dosa-dosa di masa lalu Allah ampuni.
nya siga jami usah kapungkur abdi teh tara salat tos we atos da kapungkur mah tinggal ayeuna sing seueur salatna gitu usah kapungkur teh abdi teh kantos anu tos we berhenti yang dulu mah tong diemutan deui nu bahaya mah keur mah dulu pernah loba dosa tadi beja-beja gitu ta eta tong dibeja-beja kacak abdi kamari dina hadis Nabi ya Allah sudah tutupi dosanya di pagi hari dia buka aibnya di sore hari nggak boleh bala pernah jinah ngeup tong beja-beja bala pernah mabok heup tong beja-beja bala mah saya segala dosa dengan keasaan tak udah beja-beja heup tutup tetep titip gitunya tatap tutup tetep titip tatap tutupkan lembaran-lembaran masa lalu titipkan ke Allah tetepkan dina hati urang teh dek leuwih hade tatap masa depan yang lebih baik tutup titip tetep tatap itu Bu mudah-mudahan orang sadayana senantiasa jadi hamba-hamba Allah yang bertobat dengan taubatan nasuha mudah-mudahan Allah menghapus segala dosa-dosa kita insya Allah. Demikian itu yang dapat disampaikan terkait surutut taubat, syarat-syarat taubat yang hakiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mapain orang istiqomah dugi ka husnul khatimah insyaallah. Sakitu nu kapihatur hapunten segala kekirangan sareng kalepatan. Akhirul kalam subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Qulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.